Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Krisnanto dari Fakultas Akuntansi Syariah semester 1 kelas B. Akan melakukan tugas video yang telah diberikan oleh Pak Hendra Irawan. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sehingga Pancasila disebut sebagai 5 prinsip dasar negara Indonesia. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara Indonesia merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggara pemerintahan, artinya Pancasila menjadi sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Pancasila selain digunakan sebagai dasar negara, juga digunakan sebagai pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Mereka adalah para tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing dan berperan dalam perumusan format negara yang dikelola setelah kemerdekaan, dan mereka berjumlah 68 orang. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah suatu Badan Penyelidikan Upaya Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI oleh Kumakichi Harada. Namun, badan ini baru diresmikan tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito. BPUPKI yang beranggotakan 67 orang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichiban Yoshio yang merupakan orang Jepang, dan Raden Panji Suroso. BPUPKI yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai bertugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan data terperinci untuk mengetahui apakah bangsa Indonesia sudah siap dan matang untuk merdeka. Adapun sidang-sidang yang pernah dilakukan oleh BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ialah sidang pertama yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI yang pertama ini, ada 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya terkait dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia, yakni 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia, yakni yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia, yakni yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua, kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, demokrasi sosial, yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kemudian pada saat itu Insinyur Soekarno menamakan 5 dasar negara tersebut sebagai Pancasila. Dan oleh sebab itulah tanggal 1 Juni dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli 1945, BPUPKI menjalani masa reses. Pada masa reses tersebut, BPUPKI membentuk panitia 9 yang dibentuk untuk membahas dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh 3 tokoh dalam sidang pertama BPUPKI. Nama-nama panitia 9 tersebut adalah 1. Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya, 3. Mr. Muhammad Andries Maramis sebagai anggota, 4. Abikusno Cokro Sujoso sebagai anggota, 5. Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, 6. Haji Agus Salim sebagai anggota, 7. Mr. Ahmad Subajo sebagai anggota, 8. Yai Haji Abdul Wahid Hashim sebagai anggota, 9. Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Setelah melakukan kesepakatan antara 4 anggota dari kaum kebangsaan dan 4 anggota dari pihak Islam,
Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Hasil kesepakatan ini ialah: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan itu kemudian diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPU PKI yang kedua yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945. Setelah itu, pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 diadakan sidang BPU PKI yang kedua. Dan agenda sidang BPU PKI kali ini membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 14 Juli, BPU PKI sepakat menerima naskah Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli, diterima Undang-Undang Dasar hasil rumusan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dan rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari pembukaan 4 alinea. Pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI atau yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuretsu Junbeikai, yang bertujuan untuk melanjutkan tugas BPU PKI, yakni menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Mr. Muhammad Hatta. PPKI ini beranggotakan 21 orang dan 6 anggota tambahan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Kemudian disusul oleh menyerahnya Jepang tanpa syarat pada Sekutu. Kepastian tersebut didapat dari Laksamana Maeda. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, golongan para pemuda, yakni Soekarni dan kawan-kawan, menculik Soekarno-Hatta dan kemudian dibawa ke Rengas Dengklok agar keduanya terlepas dari pengaruh Jepang. Namun, atas jaminan Ahmad Subarjo, keduanya dikembalikan dengan catatan bahwa besok tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta akan menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat jam 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi tersebut adalah: Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Setelah itu, pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan: 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar berdasarkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan. 2. Menetapkan dan mengesahkan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang rancangannya dibuat oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar BPU PKI pada tanggal 16 Juli 1945. 4. Memilih Ketua dan Wakil Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kelima, pekerjaan Presiden dibantu oleh sebuah komite KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara dan prinsip-prinsip dasar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Dasar hukum Pancasila dalam mengatur negara Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia,
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan didasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah di dalam alinea pertama, yaitu pengakuan kemerdekaan dan HAM sebagai hak universal segala bangsa. Di dalam alinea kedua, yaitu penegakan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan. Di dalam alinea ketiga, yaitu pengakuan terhadap eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara yang bertuhan. Dan di alinea keempat terdapat beberapa prinsip, yaitu 1. Hakikat tujuan negara. 2. Cara mencapai tujuan negara melalui hukum dasar dan kedaulatan rakyat. 3. Prinsip dasar penyelenggaraan negara. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Dasar 1945 memiliki beberapa fungsi, yakni 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan atau kerohanian dari UUD 1945. Suasana kerohanian memberikan arah bagi cita-cita hukum dari UUD 1945 beserta penjabarannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Pembukaan UUD 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber inspirasi atau semangat Undang-Undang 1945. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.